Serangga apa saja sih yang dimaksud? Berikut 8 serangga paling mematikan dan berbahaya di dunia. Sada. Keyakinan dalam Buddhisme. Sada adalah keyakinan berdasarkan pengetahuan dari hasil verifikasi atau penyelidikan awal berupa hipotesis, yaitu anggapan benar terhadap ajaran, konsep, gagasan dan lain-lain, yang terbentuk karena keterbatasan bukti dan merupakan titik awal yang perlu ditindaklanjuti. Kata sada memiliki makna dan pengertian yang tidak sederhana, dan tidak memiliki padanan kata yang tepat dan sesuai dalam kosakata bahasa lain untuk menggantikannya. Untuk itu sada tidak bisa hanya sekedar diartikan sebagai keyakinan. Sada bukanlah keyakinan membuta, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu sebagai kebenaran tanpa verifikasi dan yang tidak memicu tindak lanjut berupa usaha membuktikan sesuatu itu. Sada juga bukanlah iman dalam kepercayaan lain, karena sada memerlukan penindakan selanjutnya berupa pembuktian dan tidak berdasarkan pada kepercayaan membuta serta rasa takut. Untuk itu menerjemahkan sada sebagai iman dipertanyakan dan ditentang oleh para sarjana bahasa Pali Buddhis. Dan alih-alih diterjemahkan sebagai iman, sada bisa diterjemahkan sebagai kepercayaan diri. Iman dalam agama atau kepercayaan lain adalah rasa percaya yang berdasarkan pada ketakutan terhadap apa yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan juga tanpa diawali dengan verifikasi serta tidak memerlukan penindakan selanjutnya yang berupa pembuktian. Dalam iman apa yang dipercaya dianggap sebagai kebenaran, dan cenderung berkeyakinan membuta. Sebagai contoh mengenai iman, dalam suatu agama tertentu menyatakan bahwa seseorang harus memiliki iman kepada Tuhan dan utusannya agar ia dapat memperoleh keselamatan. Jika tidak, ia akan masuk neraka setelah ia meninggal. Karena rasa takut tidak diselamatkan dan masuk neraka, seseorang memilih percaya kepada keberadaan Tuhan dengan segala perintahnya tanpa mempertanyakan, tanpa memeriksa pernyataan tersebut, dan tanpa menindaklanjuti dengan usaha membuktikan kebenaran keberadaannya. Dan karenanya pemikiran untuk mengkritisi menjadi terhenti. Sebaliknya pengertian sada secara panjang adalah sikap batin yang yakin dan menerima hasil verifikasi atau penyelidikan awal berupa anggapan benar atau hipotesis terhadap ajaran, konsep, gagasan dan lain-lain, yang pada tahap pengembangan diri seseorang saat sekarang ini belum dapat dibuktikan karena keterbatasan bukti yang ada, dan merupakan titik awal tindak lanjut berikutnya berupa usaha pengujian untuk pembuktian menuju terwujudnya kebenaran. Secara singkat, sada adalah keyakinan berdasarkan hipotesis. Digunakannya kata hipotesis ini dikarenakan kata ini memiliki makna atau pengertian yang mendekati dengan pengertian dari sada. Hipotesis sendiri adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi dan sebagainya meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis juga berarti anggapan atau penjelasan yang diusulkan, yang dibuat atas dasar bukti yang terbatas sebagai titik awal untuk penyelidikan lebih lanjut. Hipotesis juga disebut sebagai dasar penyelidikan. Dan dalam berbagai penelitian sebuah hipotesis akan berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Sebagai contoh mengenai sada, seorang umat disebut memiliki sada terhadap Buddha meskipun belum bertemu terlebih dahulu. Karena sebelumnya ia telah melakukan verifikasi.
dan penyelidikan terhadap ajarannya untuk selama beberapa waktu, serta setiap saat dapat melihat dan memastikan adanya hal-hal positif, seperti belas kasih, berkurangnya nafsu dan sebagainya yang ada pada diri orang lain yang telah mempraktikkan ajarannya secara benar. Sehingga setelah melihat itu semua akhirnya menimbulkan sukacita, inspirasi, dan muncul keyakinan pada diri umat tersebut dengan menganggap benar apa yang telah ia verifikasi dan selidiki sebagai ajaran dari seseorang yang telah tercerahkan, yaitu Buddha, dan sesuai untuk dirinya. Dan untuk selanjutnya ia akan berusaha membuktikannya dengan mempraktikkan ajaran tersebut. Sada merupakan salah satu dari 5 hal yang dapat menghasilkan 2 hal yang berbeda, yaitu menghasilkan hal yang benar atau hal yang salah. Dengan kata lain, sesuatu yang diterima berdasarkan sada nantinya bisa benar atau salah, bisa merupakan fakta atau sebaliknya. Karena kondisi sada yang dapat menghasilkan 2 hal yang berbeda tersebut, maka tidak selayaknya bagi seorang bijaksana yang melestarikan atau menjaga kebenaran untuk menyimpulkan secara pasti apa yang diterimanya melalui sada tersebut dengan mengatakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah, hingga ia membuktikan kebenarannya. Namun ia berhak untuk menyatakan, demikianlah keyakinan saya. Terdapat 2 jenis sada, yaitu sada yang memiliki pokok alasan atau berdasar mulika sada, dan sada yang tidak memiliki pokok alasan atau tidak berdasar amulika sada. Mulika sada adalah keyakinan yang muncul dari penilaian yang hati-hati dari hasil verifikasi atau penyelidikan, yaitu ehipasiko, yang memiliki dasar terhadap sebuah pernyataan, ajaran, dan sebagainya. Sedangkan amulika sada adalah keyakinan yang muncul tanpa didahului dengan penilaian yang hati-hati dari hasil verifikasi atau penyelidikan yang juga tanpa memiliki dasar terhadap sebuah pernyataan, ajaran, dan sebagainya. Keyakinan atau sada yang mengakar secara dalam pada wawasan yang berdasar akara fata sada dasana mulika adalah keyakinan yang kokoh yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Keyakinan ini merupakan keyakinan yang didasari oleh kebijaksanaan atau pana. Dengan kebijaksanaan atau disebut indria kebijaksanaan atau panindria, maka sada pada diri seseorang akan stabil. Itulah jenis keyakinan atau sada yang dianjurkan dalam meyakini tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena sada seperti itu bermanfaat untuk mengokohkan, menguatkan, memfokuskan, dan sebagai pedoman sebuah niat untuk mencapai tujuan. Yang dalam konteks Buddhis tujuan tersebut adalah kebebasan sejati atau merealisasi nibbana. Untuk itu, sada terhadap tiratana merupakan hal yang penting pada awal perkembangan batin. Dan karenanya sada diperumpamakan sebagai benih. Dan untuk itu juga sada perlu dikembangkan dengan cara berlatih dan mempraktikkan ajaran Buddha sambil mengujinya, agar seseorang dapat lebih menguatkan dan memfokuskan diri mencapai tujuan pada tingkat akhir, pada diri mereka yang telah melihat, mengetahui, menembus, mewujudkan, dan mencapai kebenaran oleh dirinya sendiri secara langsung terhadap sesuatu, misalnya terhadap salah satu ajaran Buddha. Maka sada terhadap tiratana tersebut tidak diperlukan lagi, sehingga mereka menjadi tanpa sada atau asada. Hal ini sama seperti seseorang yang telah membuktikan kebenaran, melihat sebuah fakta yang nyata ada dan teruji. Maka ia tidak memerlukan sebuah hipotesis atau anggapan benar lagi.
Dari pengertian di atas, maka SADA memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan hasil verifikasi berupa hipotesis, bukan kebenaran final atau akhir, tetapi merupakan titik awal perjalanan menuju perwujudan kebenaran melalui pengujian, dan perlu diiringi dengan kebijaksanaan. Fungsi dari SADA sendiri adalah untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu berkomitmen, bertekad dalam mendapatkan kejemihan, kejelasan dan pembuktian kebenaran dari ajaran, konsep, gagasan, dan lain-lain. Buat Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai diucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini. Di channel Herman Nuhadi di YouTube. Semoga Anda sehat walafiat, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai, dan senantiasa berbahagia. Wassalam. Siapa sih yang tidak kenal dengan serangga? Terkadang kita mengabaikan keselamatan kita dari serangga karena melihat rata-rata tubuh mereka yang sangat kecil. Jangan pernah remehkan ukuran serangga yang kecil ya guys, karena ada beberapa jenis serangga yang berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian bagi manusia. Nah, serangga apa saja sih yang dimaksud? Berikut 8 serangga paling mematikan dan berbahaya di dunia. 8. Serangga air raksasa. Serangga spesies ini masih dalam keluarga Belostomatidae ya guys. Serangga ini adalah predator yang paling tangkas menangkap ikan dan juga makan katak. Mereka sering berbaring tak bergerak di bagian permukaan air sambil menunggu mangsa datang mendekat. Gigitan mereka dianggap salah satu yang paling menyakitkan dan berbahaya. Dalam beberapa kasus gigitan mereka bisa menyebabkan kerusakan permanen pada manusia. 7. Laba-laba pengembara. Laba-laba ini termasuk laba-laba paling berbahaya dan beracun di dunia ya guys. Bahkan laba-laba ini masuk dalam buku rekor dunia pada tahun 2010 sebagai laba-laba paling berbisa. Laba-laba yang biasa ditemukan di Amerika Latin ini, mempunyai rambut merah yang menutupi taring mereka. Mereka bisa berkeliaran pada malam hari untuk mencari mangsa. 6. Semut peluru. Serangga ini adalah salah satu hewan yang gigitannya mematikan. Gigitan semut ini setara dengan tembakan pistol, sehingga rasa sakitnya seakan menembus kulit dan tidak akan hilang selama 24 jam. Semut peluru atau bullet ant, merupakan salah satu spesies semut terbesar di dunia dengan nama latin Paraponera clavata. Selain gigitan mematikan, semut peluru ini juga punya aroma yang menjijikan untuk melawan mangsanya, namun cenderung akan langsung menyerang jika merasa si mangsa tak takut. 5. Kissing bug. Serangga ini menjadi salah satu serangga yang berbahaya, yang menghisap darah manusia dan hewan lainnya. Gigitan dari serangga ini mampu membuat kulit terasa sangat gatal yang amat sangat dan membuat alergi. Selain itu, serangga ini juga membawa penyakit cagas dari Trypanosoma cruzi, yang menyerang jaringan di area sengatan dan membuat kulit membengkak. Serangga ini hidup di area tropis benua Amerika, terutama di kawasan Amerika Latin. 4. Laba-laba Black Widow. Laba-laba dari genus Latrodectus ini, juga memiliki racun yang sangat mematikan ya guys. Racun atau bisanya tersebut 10 kali lipat lebih kuat dari ular derik. Laba-laba ini punya racun neurotoksik yang dapat menimbulkan rasa sakit terbakar. Sangat jarang ada yang selamat dari gigitan laba-laba ini. Apabila terkena gigitannya bisa menyebabkan menderita kegagalan pernapasan, tekanan darah tinggi, bahkan mengakibatkan kematian. 3. Lebah Jepang. Serangga raksasa bersayap ini termasuk salah satu serangga paling berbisa ya guys. Ukurannya sendiri bisa mencapai 2,5 cm dengan lebar sayap 6,5 cm. Dengan satu kali sengatannya saja, lebah ini mampu menyuntikkan racun yang sangat banyak. Jika terkena sengatannya bisa menimbulkan pembengkakan, atau bahkan kerusakan pada kulit. Di Jepang sendiri nih guys, setiap tahunnya 40 orang meninggal karena gigitannya. 2. Lalat Afrika.
Lalat dari benua Afrika ini, hidup menghisap darah manusia ataupun hewan ternak. Yang paling berbahaya dari lalat ini adalah mereka kerap membawa parasit trypanosoma dalam gigitan mereka. Parasit tersebut dapat menyebabkan penyakit tidur yang juga menginfeksi otak. Bila tidak dirawat, penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, bahkan kematian. Menurut kabar setiap tahunnya lebih dari 250 orang meninggal akibat gigitan lalat ini. 1. Nyamuk. Mungkin hewan yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, dan beberapa informasi tentang banyak manusia yang meninggal akibat gigitan hewan yang satu ini. Dalam sekali sengatan Aegypti, bisa menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti demam berdarah dan Zika. Sialnya, nyamuk yang satu ini agak sulit dilenyapkan, karena terkenal sangat lincah menghalau racun serangga dari manusia.